Sobat Serba Bola mungkin tidak akan menyangka bahwa mimpi Indonesia masuk Piala Dunia bukan sebatas angan-angan. Bersama Sintayong, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bisa masuk Piala Dunia 2026 mendatang. Setidaknya terdapat 2 langkah lagi agar timnas Indonesia bisa bermain di kejuaraan sepak bola antar negara tertinggi di dunia. Berikut ini akan kita bahas skema dan peluang besar masuknya timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Jangan kemana-mana, simak video ini hingga selesai. Kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di kandangnya menjadi titik balik kepercayaan Asnawi CS untuk menatap masa depan. 3 gol yang disumbangkan oleh Jay Izzes, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta membuat timnas Indonesia bangkit dari klasemen dasar grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil positif tersebut semakin membuka peluang timnas Indonesia lolos ke babak ketiga. Dengan begitu, harapan Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 semakin dekat. Saat ini, timnas Indonesia tinggal menyisakan 2 pertandingan lagi di babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pertandingan sisa tersebut dijadwalkan akan digelar pada bulan Juni mendatang. Pertama melawan Irak, kedua melawan Filipina. Dari 2 laga terakhir itu, timnas Indonesia cukup meraih 1 kemenangan, melawan Irak atau Filipina untuk bisa lolos ke babak ketiga sebagai runner-up grup F. 1 kemenangan itu akan menambah koleksi poin timnas Indonesia menjadi 10 poin. Torehan poin ini tidak bisa dikejar oleh Vietnam yang maksimal hanya bisa meraih 9 poin. Sementara poin maksimal Filipina adalah 7. Apabila timnas Indonesia gagal memenangkan 1 dari 2 pertandingan, maka peluang anak asuh Sintayong untuk lolos ke babak ketiga masih cukup terbuka. Meskipun timnas Indonesia berhasil ditahan imbang oleh Irak dan Filipina, poin Asnawi CS terbilang cukup aman untuk bisa lolos ke babak ketiga. Walaupun Vietnam menang berturut-turut 2 laga terakhirnya, dengan catatan selisih gol Vietnam tidak lebih besar dari Indonesia. Saat ini timnas Indonesia memiliki selisih gol 0. Sementara Vietnam minus 3. Lantas, bagaimana jika timnas Indonesia kalah dalam 2 laga terakhirnya? Kekalahan di 2 laga terakhir juga tetap bisa membawa timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos dengan syarat Vietnam menang 1 kali dan kalah 1 kali dari 2 laga. Dengan begitu, Indonesia akan tetap mengoleksi 7 poin, sementara Vietnam 6 poin. Jika Vietnam meraih kemenangan dan 1 hasil imbang, maka akan terjadi hitung-hitungan mulai dari selisih gol, produktivitas gol, dan seterusnya. Selain itu, Filipina harus gagal menyapu bersih 2 kemenangan tersisa. Jika Filipina menang 2 laga terakhir, maka Indonesia akan hitung-hitungan selisih gol dengan Vietnam. Timnas Indonesia akan semakin berbunga jika skema kemenangan itu bisa berjalan. Hal tersebut akan semakin membuat skuad Garuda semakin percaya diri untuk bermain di babak ketiga. Pada babak ketiga nanti, 18 negara akan dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing akan dihuni oleh 6 negara. Mereka akan bermain satu sama lain dengan basis kandang-tandang. 2 tim peringkat teratas dari setiap grup akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali diadu di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong harus memiliki tekad dan strategi yang kuat agar timnas Indonesia bisa menduduki 2 peringkat tertinggi grup, sehingga tiket bermain di Piala Dunia 2026 sudah bisa digenggam. Sementara untuk peringkat 3 dan 4 masing-masing grup putaran ketiga ini akan masuk ke putaran 4. 6 negara peringkat ketiga dan keempat dari babak ketiga dibagi kembali menjadi 2 grup yang masing-masing terdiri dari 3 tim. Masing-masing tim hanya akan bermain 1 kali satu sama lain di tempat yang netral. Peringkat 1 dari setiap grup akan lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan peringkat 2 dari setiap grup akan maju ke babak kelima.
Peringkat 2 dari setiap grup di babak keempat akan bertanding dalam pertandingan fair play untuk menentukan perwakilan Asia di playoff antar konfederasi.